so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Putri Asmania sebagai pewawancara dan rekan saya Sylvia sebagai kameramen. Saya Mauria Agustina sebagai kameramen. Saya Sari Rahmi Latifah sebagai editing. Saya Putri Dwi Rahayu sebagai editing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asmania. Saya dari program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Tridinanti dari program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu Kak Aldi. Beliau ini lolos dalam program Kampus Mengajar. Terima kasih untuk undangannya Putri Asmania. Jadi benar kata Putri Asmania, saya Aldi, lulus Kampus Mengajar angkatan ke-6. Kalau boleh tahu kesibukan Kak Aldi ini sekarang apa ya? Untuk sekarang kesibukan kakak yaitu kuliah sambil kampus mengajar. Jadi kuliahnya itu di pagi hari dan siangnya kakak melaksanakan program kampus mengajar. Ikut kampus mengajar itu minimal semester berapa ya Kak? Untuk minimal kampus mengajar itu di angkatan, bukan angkatan sih, untuk kampus mengajar itu di semester 4 dan 1, 2, 3 itu belum wajib sih, belum masuk kriteria dalam melaksanakan kampus mengajar. Oh, jadi di semester 4 itu misalnya baru boleh mendaftar untuk ikut program ini ya Kak? Iya, benar sekali. Apa sih yang membuat kakak tertarik untuk ikut program kampus mengajar ini? Tertarik itu karena kan kita ini kan sama-sama dari program pendidikan bahasa Inggris kan, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk join di kampus mengajar itu memang pas sih dari kitanya, karena kan kita fashion kita kan di dunia pendidikan, sedangkan kampus mengajar itu kan fashionnya di dunia pendidikan. Jadi kalau kita masuk ke dunia kayak kampus mengajar itu memang pas sih, bukan tertarik juga itu tergantung mahasiswanya sendiri. Dari mana kakak tahu program kampus mengajar ini? Yang pertama itu kakak tahu tuh dari kakak tingkat, karena kakak tingkat kakak tuh dari prodi bahasa Inggris juga, namanya Kak Hatomi Abron. Dia itu mahasiswa kampus mengajar angkatan ke-4. Jadi kakak tuh tahu info kampus mengajar dari beliau. Terus yang kedua tuh kakak tahu info kampus mengajar ini dari sosial media. Dan setelahnya itu selanjutnya itu dari teman kakak sendiri, yang keempat ini baru dari program studi. Ikut kampus mengajar ini ada seleksi terpilih atau kalau yang daftar langsung masuk gitu Kak? Yang namanya juga seleksi, pasti kita kampus mengajar ini kan salah satu dari program dari kampus mengajar, dari program dari MBKM kan. Dan ini juga salah satunya itu kampus mengajar. Pasti ini ada seleksi juga. Dan seleksinya ini bukan kita satu Sumsel, bukan, tapi seleksinya seluruh Indonesia yang ikut. Jadi yang lolos kampus mengajar ini hanya orang-orang yang memang lolosnya itu memang ikut seleksi beneran. Kayak dari awal kan kita ikut tes VCAT, literasi dan numerasi, dan yang terakhir itu kebinekaan. Nah, untuk seleksinya itu yang pertama itu pemberkasan, kedua tes VCAT yang kakak sebutin tadi. Terus setelah dari situ baru pengumuman, itu kalau dari angkatan kakak. Tapi untuk kalau info dari angkatan 1, 2, 3, dan 4, 5 itu kakak kurang tahu infonya bagaimana seleksi mereka. Tapi kalau di angkatan kakak tuh seperti itu alur seleksinya. Jadi dari seluruh rangkaian kegiatan itu nanti ada pengumuman di akhir kan, yang lolos siapa saja yang lolos gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak kan lulus nih di kampus mengajar. Ya. Ada nggak sih tips dan trik supaya agar lulus dan bisa masuk dalam program kampus mengajar ini? Tipsnya itu sih yang pertama tuh kita fokus aja dalam mata kuliah kita. Terus yang kedua itu kalau kita benar-benar niat nih mau ikut salah satu program MBKM yaitu kampus mengajar, kita dari hati kita harus ada niat juga untuk mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan itu. Terus tipsnya itu tanya nih sama kakak-kakak tingkatnya yang udah pernah ikut kan, Kak gimana ininya, karena kan setiap angkatan itu beda-beda itunya apa tuh tahap-tahapnya tuh berbeda-beda. Terus yang ketiga itu lebih ditekunin aja sih kalau benar-benar mau ikut kampus mengajar itu sih. Kelebihan ikut kampus mengajar ini apa Kak? Kalau dari kakak pribadi? Dari kakak pribadi ya, karena kakak kemarin ikut kayak bukan seleksi sih, apa tuh arahan nih dari prodi kan untuk
apa saja itu program-program yang ada di kampus mengajar, terus tahap-tahapannya itu apa saja kan. Dari kakak tuh yang pertama konversi mata kuliah. Jadi kita tuh dalam satu semester itu kan kita memang pure untuk ikut kampus mengajar, dan juga untuk di mata kuliah itu kita dikonversi. Jadi kita nggak ikut mata kuliah tapi kita kampus mengajar. Jadi dikonversinya itu langsung A nilainya gitu. Dan juga untuk kalau masalah biaya itu kita dapat juga biaya dari pemerintah. Tapi tergantung, kalau kita penerima beasiswa kita cuma dapat setengah dari bukan bantuan sih, dapat dari dana dari pemerintah. Tapi kalau kita mandiri kita dapatnya 1,2. Kalau boleh tahu nih kak, kakak kan mengajar nih di tempat yang di mana ya kak? Untuk kakak lokasinya itu di SMK Takwa Palembang. Nah itu letaknya itu di Mata Merah. Jarak dari rumah kakak ke SMK itu jauh atau tidak? Kalau bilang jauh ya jauh, karena kemarin itu kan waktu ketika penempatannya itu kita bukan diseleksi sih, kita langsung dipilih dari pemerintah. Tapi dari kita itu pilih 2 sekolah. Nah setelah kita pilih 2 sekolah itu, dari pemerintah yang memilih salah satu dari sekolah tersebut. Jadi untuk masalah kilometer mungkin dari rumah kakak ke sana itu mungkin hampir 25 km lah. Oh jadi penempatan sekolah itu ditentuin dari pemerintah, bukan dari kita memilih sendiri? Iya, tapi dari kita tuh memilih 2 sekolah nih. Nah setelah kita pilih, nanti dari pemerintah tuh diseleksi lagi mana 2 sekolah tersebut yang bakal kita jadiin tempat kampus mengajar gitu. Nah kan kakak nih kuliah nih katanya tadi, terus juga ikut program kampus mengajar. Gimana sih cara kakak memanajemenkan waktu kuliah dengan mengajar? Untuk manajemen mata kuliah kakak di kuliah ini, karena kakak kemarin lolos juga nih salah satu kegiatan di MBKM, yaitu salah satunya P2MW. Jadi kan itu kan di P2MW itu kan untuk di konversi di mata kuliah itu ada 4 SKS untuk di semester 7. Nah di kampus mengajar juga dikonversi 14 SKS, jadi totalnya itu 18 SKS. Jadi kakak di semester 7 ini cuma mengikuti 1 mata kuliah. Bukan 1 sih, ada 2. Yang pertama seminar proposal, kedua English for Tourism. Nah jadi kakak tuh mata kuliah kakak tuh cuma di hari Selasa pagi. Jadi dari kampus mengajar kakak juga boleh izin dari Pamong juga, dari DPL, dari sekolah juga dapat izin untuk mengikuti mata kuliah di hari Selasa. Jadi kakak nggak ada permasalahan masalah tentang manajemen waktu kuliah. Jadi udah dapat izin dari Pamong, dari sekolah tersebut. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan kepada Kak Aldi. Terima kasih kepada Kak Aldi yang telah memberikan sedikit pengetahuan tentang kampus mengajar ini. Ya, terima kasih juga untuk Putri atas undangannya pada wawancara siang hari ini. Baik, semuanya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.